Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Isyameta Amelia dengan NIM akhir 10. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial penyelesaian soal materi determinan dan inverse matrix berordo 3x3 dengan menggunakan dua aplikasi yaitu Wolfram Plot dan juga Symbolab untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi matematika komputer bersama Bapak Ahmad Dimyati MPD. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Di sini ada matriks A dengan elemen n plus 1, n plus 2, n plus 1, n plus 3, n plus 2, n plus 3, n plus 2, n plus 3, dan n plus 4. Ini matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama ini kita akan selesaikan menggunakan Wolfram Cloud di sini ya. Nah, di sini kita bisa klik New Notebook untuk membuat halaman yang baru. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik tanda tambah yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita klik Wolfram Language Input. Nah, di sini kita bisa input matriks yang tadi. Matriks A itu kita pakai kurung kurawal. Nah, kurung kurawal yang pertama ini adalah untuk menyatukan semua elemen matriksnya gitu. Jadi kita kasih kurung kurawal lagi. Nah, kurung kurawal yang kedua ini adalah untuk membuat matriks per barisnya gitu ya. Ada n tadi ya di baris pertama, kemudian kita kasih koma, kemudian ada n plus 1. Kemudian kita kasih koma, ada n plus 2. Nah, ini sudah di baris pertama. Kita kasih kurung kurawal lagi. Kemudian kita kasih tanda penghubung koma di sini untuk membuka baris yang kedua. Kita kasih kurung kurawal, n plus 1 ya. Kita kasih koma, kemudian ada n plus 2. Kita kasih koma, kemudian ada n plus 3. Sini kita tutup dengan kurung kurawal. Ini baris kedua. Kita bikin baris ketiga lagi. Itu ada n plus 2, kemudian ada n plus 3, kemudian yang terakhir ada n plus 4. Nah, kita tutup baris ketiga dan jangan lupa kita tutup satu kurung kurawal lagi. Nah, ini supaya matriks 3 baris ini menjadi satu gitu ya dalam satu kurung kurawal. Kemudian kita enter, di sini kita ketik matriks form ya. Nih. Kita kasih kurung siku, kemudian kita ketik A, kemudian kita tutup. Nah, matriks form ini adalah untuk menghasilkan output nanti matriksnya tuh berbentuk ordo 3x3 gitu. Kalau yang di A ini kan masih kita pakein kurung kurawal. Nah, tujuannya untuk kita memberikan sintaks matriks form ini adalah untuk membuat si matriksnya itu nanti berbentuk menjadi matriks yang berordo 3x3 seperti itu. Kemudian di sini kita ketik determinan kurung siku ini A. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik Shift Enter. Nah, di sini keluar hasil determinannya yaitu 0 gitu. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ya, n kuadrat, n plus 1 kuadrat, n plus 2 kuadrat gitu ya. Kita juga input nilainya di sini. Kita klik tambah ya. Sama kayak tadi Wolfram Language Input, kemudian kita ketik matriksnya di sini. Kurung kurawal untuk menyatukan semua barisnya. Kemudian kita masukkan n kuadrat ya, kemudian koma, jangan lupa kurung biasa, n plus 1 dikuadratkan, n plus 1 dikuadratkan, kemudian koma, ada n plus 2 dikuadratkan, n kuadrat, n plus 1 dikuadratkan, n plus 2 dikuadratkan. Nah, ini jangan lupa nih, kurung sikunya kurang 1. Ini kita tutup. Kemudian kita kasih kurung siku yang kedua, artinya baris kedua, n plus 1, tutup kurung, dikuadratkan, koma, n plus 2, tutup kurung, dikuadratkan, koma, kemudian n
plus 3 tutup kurung dikuadratkan. Ini kita kasih kurung siku, baris kedua sudah selesai, kemudian kita baris ketiga. Itu ada n plus 2 tutup kurung, kita kuadratkan. Kemudian ada n plus 3 tutup kurung, kita kuadratkan. Kemudian ada lagi n plus 4 tutup kurung, kita kuadratkan. Nah, ini kita kasih kurung per awal. Kita cek dulu. N kuadrat, N plus 1 kuadrat, N plus 2 kuadrat, kurung per awal, N plus 1 kuadrat, N plus 2 kuadrat, N plus 3 kuadrat, kurung per awal, N plus 2 kuadrat, N plus 3 kuadrat, kemudian N plus 4 kuadrat. Nah, ini kurung per awalnya kita kurang 1. Nah, setelah itu, enter, kita ketik matriks form lagi. Nah, matriks form di sini A ya. Kemudian enter, kita ketik determinan buka kurung siku tutup kurung siku. Kemudian shift enter. Nah, sini kita dapat hasilnya negatif 8. Artinya determinan dari matriks ini adalah negatif 8. Kemudian yang terakhir di sini kita akan menyelesaikan soal inverse gitu ya. Nah, di sini kalau untuk inverse kita pakai sintaksnya itu di sini matriks form buka kurung siku inverse buka kurung siku A gitu. Nah, di sini kita bisa tulis deh. Kita coba langsung. Kita klik Wolfram Language Input. Di sini kita masukkan matriks A-nya. Matriks A-nya itu tadi jangan lupa kurung per awal, kemudian kurung per awal lagi 3, 1, 0. Ini adalah baris pertama. Kemudian baris kedua itu 2, 1, 1. Kemudian selanjutnya baris ketiga itu ada 6, 2, 2. Kurung per awal dan kurung per awal lagi. Kita ketik matriks form lagi tetap sama. Di sini kita masukin A, kemudian enter. Di sini tetap kita cari determinannya. Nah, kemudian kita enter. Kita klik matriks form, tapi di sini kita buka kurung siku inverse. I-nya besar ya, inverse. Nah, ini. Inverse, buka kurung, terus A. Kurung siku, kurung siku. Nah, kenapa kita di sini tetap masukkan sintaks determinan A? Karena ketika determinannya 0 itu kan tidak bisa kita cari inverse-nya gitu ya. Jadi makanya kita harus menghitung determinannya dulu supaya kita tahu determinannya itu ada hasilnya atau enggak gitu ya. Kalau misalkan determinannya ternyata ada hasilnya bukan 0, artinya kita bisa melanjutkan untuk mencari inverse-nya. Nah, setelah ini kita bisa klik shift enter. Nah, di sini hasil determinannya itu adalah 2 di sini ya. Terus kemudian matriks formnya untuk yang inverse-nya itu di sini ada 0, negatif 1, setengah, 1, 3, negatif 3 per 2, negatif 1, 0, 1 per 2. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyelesaikan soal matriks juga, namun dengan menggunakan simbol lab. Nah, kalau untuk simbol lab ini, kita bisa ke menu yang solution. Nah, di sini kita pilih yang linear algebra, kemudian kita klik yang matriks. Nah, di sini kita pilih yang 3x3. Nah, depannya jangan lupa kita klik determinan. Kita tinggal masukin deh angka-angkanya. Itu ada negatif 4, kemudian ada 5, kemudian ada 2, kemudian di sini ada 0, ada negatif 2, ada 4, negatif 1, negatif 6, dan 3. Oke. Negatif 4, 5, 2, 0, negatif 2, 4, negatif 1, negatif 6, 3. Kalau di simbol lab ini kita cuman pilih
dia ada di apa, di solution kah, graphing kah, atau di mana. Kemudian nanti kita pilih matriksnya itu 2x2, 2x3, atau banyak di sini pilihannya. Karena pembahasan kita di sini 3x3, jadi kita klik yang 3x3, kemudian depannya kita kasih perintah det gitu. Artinya determinan dari matriks ini. Gitu. Kemudian kalau kita sudah input nilainya, kita klik go. Nah, di sini adalah muncul hasilnya adalah negatif 96. Ini hasilnya. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, ini yang A ya jawabannya. Soal yang kedua ini kita selesaikan dengan menggunakan simbol F. Sini yang pertama itu negatif 1 ya. Terus kemudian di sini 8. Di sini 3. Di sini 4. 5. Kemudian negatif 4. Negatif 7. 8. 9. Nah, kita klik go. Nah, di sini determinannya hasilnya 60. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ini adalah soal inverse ya. Soal inverse ini sama dengan yang ada di Wolfram tadi. Nanti kita akan bandingkan hasilnya sama atau beda. Ini depannya kita kasih, kalau inverse itu kita ketik inverse. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Di sini ada 3, kemudian kita masukin 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Kita klik go. Nah, ini ya hasilnya. 0, negatif 1, setengah, 1, 3, negatif 3 per 2, negatif 1, 0, setengah. Kemudian yang hasil di Wolfram alpha tadi, nih, 0, negatif 1, setengah. 0, negatif 1, setengah, sama. Kemudian 1, 3, negatif 3 per 2. 1, 3, negatif 3 per 2. Kemudian ini negatif 1, 0, setengah. Negatif 1, 0, setengah. Jadi hasilnya sama. Cuman bedanya kalau di Wolfram alpha kita harus memasukkan atau inputnya itu dengan menggunakan sintaks yang memang sudah disediakan, yang memang sudah ada di Wolfram-nya ini. Kalau di Symbol Lab itu kita tinggal menggunakan gitu. Jadi kita tinggal menggunakan kalkulator yang sudah tersedia di dari Symbol Lab sendiri. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk penyelesaian soal determinan dan inverse matriks berorder 3x3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.